Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alpin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gue mau ngebahas salah satu big match yang akan terjadi di minggu kelima Liga 1 BRI, yaitu pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya. Jakarta versus Surabaya. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya, memang Persija Jakarta agak kurang baik ya, karena mereka harus kalah dari Persita Tangerang dengan skor 1-0. Kita lihat dulu secara statistik. Secara statistik, Persija hanya mendapatkan 42% penguasaan bola. Bahkan mereka tidak punya sama sekali kesempatan menciptakan gol, 0. Operan mereka sebanyak 328 kali dan operan yang berhasil mereka hanya sebanyak 237. Lumayan jelek angkanya kalau menurut gua. Serangan mereka hanya 68 dan serangan berbahayanya mereka hanya sebanyak 39 kali serangan berbahaya. Nah, waktu gua nonton pertandingan ini, entah kenapa memang sepertinya Persija kayak gak bisa masuk ke dalam jantung pertahanannya dari Persita Tangerang. Dan berapa kali gue ngelihat momennya tuh Persija itu transisi negatifnya mereka tuh telat terus. Jadi Persita leluasa mengeksploitasi lini sayapnya mereka. Jadi ketika mereka mendapatkan serangan balik, mereka langsung mengeksploitasi lini sayapnya dari Persija. Nah, dan beberapa kali juga permainan kaki ke kakinya Persija kurang begitu baik sih kalau menurut gue, karena beberapa kali telat mengasih umpan, terlalu banyak ditahan. Nah, permainan seperti ini sepertinya memang bukan yang dicari dari Thomas Doll. Entah kenapa sepertinya kemarin juga gue ngeliat Thomas Doll tuh kayak greget banget, kayaknya banyak banget yang instruksi mungkin yang dia suruh tapi kok nggak dieksekusi oleh para pemainnya. Walaupun di babak kedua mereka mencoba untuk melakukan perubahan strategi dengan mengganti pemain depan Kusuma Aji yang mungkin secara permainan ataupun karakteristiknya benar-benar seperti striker, diganti oleh Witan yang lebih bisa bermain di lini tengah ataupun di lini sayap. Ternyata tidak juga membawa perubahan yang cukup signifikan di situ. Malah nggak bisa juga Persija menciptakan peluang-peluang emas yang untuk dia bisa menciptakan gol. Nah, bahkan gue sempat lihat sendiri bahwa mereka sempat melakukan yang namanya kesalahan-kesalahan sendiri yang hampir saja berakibat fatal untuk permainan tersebut. Walaupun akhirnya Persija Jakarta juga akhirnya kalah ya dari Persita Tangerang dengan serangan balik, dan itu juga gue lihat karena mereka transisi negatifnya sangat tidak terorganisasi kalau gue ngelihat. Dan entah kenapa apa yang terjadi, padahal setahu gue di musim lalu Persija adalah klub yang mempunyai lini pertahanan yang cukup kuat kalau menurut gue. Nah, kalau kita melihat pertandingan sebelumnya Persebaya Surabaya, mereka bermain imbang dengan Ras Nusantara, padahal mereka bermain di kandangnya sendiri di Surabaya. Kita lihat secara statistik. Secara statistik Persebaya unggul dalam hal penguasaan bola, yaitu sebanyak 59%. Tapi memang dalam kesempatan menciptakan gol mereka hanya sebanyak 4 kali, dan mereka melakukan operan cukup banyak, yaitu sebanyak 428 kali dan 345 kali operan yang berhasil. Lumayan baik angkanya kalau menurut gua. Secara serangan mereka hanya melakukan 85 kali serangan, dan serangan berbahayanya Persebaya sebanyak 65 kali serangan berbahaya. Nah, di pertandingan ini gue melihat memang Persebaya masih belum bermain seperti banyak mereka bermain sebelumnya. Jadi biasanya tuh umpan kaki ke kaki, apalagi juga mereka bermain di kandangnya mereka sendiri, mereka akan leluasa banyak melakukan kombinasi-kombinasi antara pemain tengah dan juga pemain depan. Tapi entah kenapa gue melihat sepertinya kemarin Persebaya cukup berhasil dimatikan oleh pemain Ras Nusantara. Ras Nusantara cukup berhasil menciptakan superioritas ketika Persebaya memegang bola. Jadi ketika ada yang coba melakukan penetrasi, ketika dia hampir lolos, ada pemain yang berhasil mengcover. Jadi cukup solid lini pertahanannya Ras Nusantara, dan itu menjadi kendala bagi Persebaya Surabaya. Walaupun akhirnya mereka berhasil pelan-pelan dengan melakukan set piece, dan juga di gol kedua sih yang gua ngeliat luar biasa sekali. Tapi memang ada perubahan strategi sepertinya dari Persebaya Surabaya ketika mengganti Zia Valente yang mungkin tidak dianggap berkembang dengan Tony Firmansyah. Dia memberikan kipas yang sangat baik sekali, kepada Kasim Botan, dan akhirnya Kasim Botan memberikan assist yang juga sangat baik sekali kepada Paulo Victor, dan akhirnya mereka berhasil menyamakan kedudukan. Padahal mereka udah termasuk cukup
frustasi mungkin ya untuk mencoba menembus lini pertahanannya Rans Nusantara. Nah dari sisi pertahanan, entah kenapa gue ngerasa Persebaya Surabaya kayak nggak fokus pertahanannya. Mereka cukup lengah dengan serangan-serangan balik yang dilakukan oleh Rans Nusantara. Oke lah, mereka frustasi, tapi mereka harus tetap bisa fokus untuk kembali berorganisasi ketika mereka diserang balik. Dan gue lihat kemarin agak susah mereka berorganisasi, dan akhirnya Rans Nusantara berhasil memanfaatkan itu. Bahkan mereka unggul lebih dulu 2-1, dan akhirnya Persebaya susah payah ya menyamakan kedudukan. Dan ini mungkin menjadi PR buat Coach Aji Santoso, mungkin buat memperbaiki lagi performa dari Persebaya Surabaya. Nah balik lagi ke pertandingan antara Persija Jakarta melawan Persebaya Surabaya, gue melihatnya bahwa pertandingan ini adalah pertandingan yang syarat dengan gengsi ya, kalau gue bilang ya, antara dua kota besar yaitu Jakarta dan Surabaya. Baik klubnya sendiri Persija dan Persebaya itu mempunyai nama besar di sepak bola Indonesia. Mereka memberikan pemain-pemain untuk tim nasional Indonesia, banyak legenda-legenda lahir dari dua klub ini. Ya tentunya ini adalah ajang pembuktian siapa yang paling hebat di antara dua klub ini. Tapi memang Persija Jakarta diunggulkan karena mereka bermain di kandang, dan Persebaya mungkin tidak akan terlalu keluar menyerang karena mereka akan sangat berhati-hati sekali, karena beda memang permainan Persija ketika mereka bermain di kandangnya mereka sendiri dengan dukungan dari The Jackmania. Dan bisa jadi adu strategi di sini akan lebih banyak terjadi kalau menurut gue. Akan ada perubahan-perubahan. Ketika perubahan strategi dari Persija, pasti Persebaya akan merespon, ataupun mungkin Persebaya ada perubahan, Persija akan merespon, pasti itu akan terjadi. Dan menarik untuk ditonton kalau menurut gua. Ya mudah-mudahan tidak membosankan untuk ditonton. Oke, kita lihat saja nanti siapa yang menang, dan yang pastinya enak untuk ditonton pertandingan ini. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.